Nah di situ kita jalan ya, sampai ada si Sipa nih, dia bilang gini Kak, ih pengen nangis banget, kirain nangisnya tuh karena ngelihat treknya ini gak berhenti gitu. Ternyata di situ bukan nangis karena itu. Gue berhenti, kenapa? Tiba-tiba dia langsung nangis kejar-kejar, tapi nangisnya tuh bukan nangis biasa Kak, kayak nangis cekikikan itu, cekikikan kuntilanak. Nah di sana si Ahan dan gue langsung tarik si Sipa, langsung duluan jalan ke atas. Pas mau dituin, tiba-tiba si Sipa jatuh, dia langsung kejar-kejar. Itu bukan kejar-kejar kedinginan tau ya, tapi kejar-kejar sambil ngeraung-raung gitu ya Kak, kayak semacam apa ya, harimau gitu, ngeraung-raung gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman kisah, gue Rahel dan balik lagi di channel Kisah Pendaki. Kali ini gue kedatangan narasumber yang akan menceritakan kisah mistisnya selama di pendakian. Langsung aja kita sapa Bang Rama. Halo Bang Rama, apa kabar? Alhamdulillah Kak, baik sekali. Sehat ya Kak ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Oh ya Kak, bisa perkenalan dulu nggak buat teman-teman kisah yang mungkin belum kenal sama Kakak? Bisa. Nama gue Rama Komarujaman ya. Tapi biasa panggil Rama aja. Gak Komaru, gak Jaman tuh, Rama. Oke. Bang Rama punya sosial media nggak? Ada Kak. Twitter, Instagram, sampai fanspage lah, Facebook. Cuma namanya nama gue sendiri, Rama Komarujaman. Jadi kalau mau nyari, tinggal nyari aja Rama Komarujaman. Pasti ada dah. Karena nama gue unik Kak. Okay. Ada satu lah kayaknya itu. Oh iya, satu aja. Yeah. Kalau gitu ada channel YouTube-nya juga? Ada sih channel YouTube buat gue mendaki vlog dan estimasi biaya itu ngenalin. Jadi buat kalian yang mau mendaki ke gunung misalnya ke Gunung Ciremai ini dari Jakarta berapa estimasinya? Ya gue suka bikin video nih dari Jakarta ke Ciremai itu habis berapa. Nah, namanya juga sama ya? Namanya juga sama, Rama Komarujaman. Gak ada yang aneh-aneh gitu. Oke, bisa juga langsung dicek ke YouTube-nya. Bang, punya cerita apa nih selama di pendakian? Ada sih beberapa, cuma di sini gue mau nyeritain satu yang agak serem lah. Yang cerita pas di Gunung Salak. Waktu itu temen ada yang kesurupan dan sampai disesatin juga di jalur pendakian. Dan cerita ini juga ya Kak, gue pernah diundang di salah satu YouTuber, channel YouTube. Dan waktu itu gue agak kaku ya, karena pertama kali nge-tag video kayak gini. Dan di channel ini gue mau memperbaiki itu alur ceritanya, dan ya biar agak lengkap lah ceritanya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke ceritanya, di sini gue mau nawarin kalau buat teman-teman kisah yang pingin nyari jasa konveksi untuk sablon, pembuatan baju, celana dan lain sebagainya, bisa langsung nih cek ke Tunas Clothing di @tunas_clothing. Bisa juga dicek ke sosial media lainnya, dan kalau mau tanya langsung bisa langsung ditanya ke nomor WA yang tertera di bawah ini. Kualitasnya terjamin, harganya pun juga terjangkau. Pasti teman kisah juga nggak akan nyesel ngecek di sini. Gimana nih, udah mulai penasaran belum sama ceritanya Bang Rama? Langsung aja kita dengerin kisahnya. Oke, jadi ini ceritanya waktu 2019 ya Kak. Waktu itu bulan Agustus, gue lupa tanggalnya. Dan pokoknya itu pas pemadaman se-Jawa lah, pemadaman listrik. Kakak tahu kan ya itu? Ya, tahu waktu kok. Jan itu berapa ya? 1 hari sebelumnya. Tapi ya rencana sih dari beberapa hari. Waktu itu gue masih kerja di Jakarta, di Kalideres. Dan waktu itu ada temen yang pernah ke Gunung Salak, yang baru mendaki ke Gunung Salak. Itu teman sekolah gue lah, teman sependakian waktu sekolah, dan sahabat gue lah yang bisa bilang. Dan waktu itu gue sebagai orang Bogor nih yang dekat-dekat Gunung Salak, gue itu paling takut ke Gunung Salak, karena biasalah orang tua sana pasti kalau Gunung Salak tuh dibilang mistisnya. Apalagi waktu itu ada pesawat Sukhoi, nah itu bisa dikait-kaitkan sama orang sana karena Gunung Salak ini sakral gitu, gak boleh lewatin sama pesawat. Jadi Gunung Salak tuh dibilang mistis lah. Nah, kebetulan waktu itu teman gue ada yang itu habis di Gunung Salak, yang sahabat gue tuh. Di situ tuh dia ngeledek gue, ayo kapan ke Gunung Salak nih, ayo.
teman gua kan belum kerja. Nah, gua di situ udah kerja. Dan di suatu selang gua punya hari itu libur dan izin 1 hari. Itu izin sakit ya. Bohong ke itu apa? Ke atasan, bohong. Dan oke lah, nentuin tanggal dan bulan Agustus lupa sih tanggal berapanya ya. Dan itu awalnya bertiga sih. Oke lah bertiga, ayo bertiga aja gak apa-apa. Karena itu sahabat gue juga orang sana, kaki Gunung Salak, Taman Nasional. Nah selang lama-lama ada beberapa orang yang ikut. Berapa ya? Ada 4 cewek. Yang satu namanya Caca, terus Sipa, Rena, dan Cindy. Nah mereka tuh baru pertama semua ke Salak. Cuma yang pernah ke Salak cuma bertiga teman gue. Berapa ya? Pokoknya agak banyakan laki-lakinya. Ada 5 lebih lah laki-lakinya itu waktu itu. Nah singkat cerita, hari pendakian pun tiba ya. Gua nginap di rumah di villa teman gua daerah Gunung Salak. Di sana karena banyak villa kan, namanya juga tempat wisata, dan kebetulan teman gua juga di situ punya villa. Di situ kita nginap semalam dan rencana besok pagi mau itu mendaki. Kenalan dulu lah sekalian di sana karena gua juga belum pada kenal sama yang lain. Nah paginya kita beres packing terus ada satu rombongan lagi nih, rombongan si Mudin. Kita ada 2 rombongan lah, cuma yang satu beda sama kita, nggak disatuin rombongannya. Mereka tuh perasaan berapa ya, 11 atau enggak 12. Nah di situ rencana naik jam 9 pagi, 8 lah. Dan situ agak ngaret sedikit jadi jam 9. Nah pokoknya jam 9 kita langsung trek aja ke jalur pendakiannya. Nah tapi di sini kita agak ngambil jalur pendakian yang resmi ya. Kan yang resmi cuma ada 3. Yang Cimelati, Cidahu, sama Pasirengit. Nah kalau di Bogor yang satu ini Pasirengit yang resmi. Dan itu juga di daerah Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Tapi karena temen gua orang sana dan udah pengalaman lah ke Gunung Salak, jadi kita ngambil ke jalur Curug Serebu. Itu gak resmi tapi jalurnya ada lah gitu. Biasa dipakai cuma buat ke Kawah Ratu. Bisa dibilang sih itu jalurnya ilegal ya, tapi bukan ilegal kita terabas jalur ya. Jalurnya udah ada ke Kawah Ratu. Nah di Kawah Ratu itu pertemuan antara jalur Pasirengit dan jalur Curug Serebu. Nah mungkin kita terlalu nekat ya, namanya terlalu bawa resiko, apalagi bawa cewek yang baru pertama kali ke Gunung Salak dan ngambil jalur yang nggak resmi. Dan itu juga pelajaran buat gua ya, sama teman-teman terlalu nyepelein jalur. Nah singkat cerita kita jalan jam 9 pagi. Nah karena cewek ini baru pertama kali ke Gunung Salak, jadi ya agak gimana ya, lelet gitu, bisa dibilang lelet. Nah yang rombongan Simudin ini lebih cepat dari kita, jadi kita terlalu ngaret lah di belakang. Ada pos sedikit, kita istirahat, ngopi, emang nyantai sih, teman-teman gua naiknya tuh nyantai. Sampai berapa jam ya, sampai Kawah Ratu 3 jam tuh dari jalur Curug Serebu. Itu tuh ngelewatin pohon pandan hutan gitu, yang pas dilewatin pasti setengah jam lah waktu itu kalau lewat pandan hutan tuh. Dan jalur-jalurnya tuh agak agak lumpur-lumpur gitu kalau jalur Curug Serebu itu. Nah singkat cerita kita sampai di Kawah Ratu nih zuhur. Kita istirahat dulu sebentar di sana, ngopi, nyemil, terus gak lama kemudian kita jalan lagi karena kita rencana mau makan siang di Bajuri, di camp Bajuri. Nah kita jalan, di tengah jalan menuju Bajuri kita bertemu rombongannya si Mudin itu lagi masak-masak. Oke kita lewatin aja karena kita mau rencana makan di camp Bajuri. Nah singkat cerita di camp Bajuri kita nyampe jam berapa ya? 1 jam lah kalau dari Kawah Ratu. 40 menit lah normalnya, kalau cewek lah agak lambat dikit ya kak. Nah kita di Bajuri gitu makan siang, dan pokoknya di Bajuri bukan pas kan ada saung di sana, shelter, tapi belasannya dikit karena waktu itu yang naik gunung rame daki gunung. Oh iya, gue lupa, ini ada poin penting lagi cerita. Waktu itu gue pas di jalur Curug Serebu tuh ada belokan gini, di sana ada ngecamp, ada 1 orang yang ngecamp. Nah mereka bukan 1 orang 1 tenda, tapi 2 orang. Katanya mereka mau nunggu temannya yang lagi got running. Nah kebetulan waktu itu ada suatu acara gitu ya, namanya got running, yang running gunung itu ya. Jadi waktu itu tuh di Gunung Salak rame banget. Tapi kalau jalur Curug Serebu nggak ada lah, cuma rombongan kita berdua. Nah kita lanjut ke Bajuri ya. Di Bajuri kita masak, terus di sana kita
pokoknya ada 2 orang nih yang apa ya, dibilang pendaki lain lah. Mereka bilang karena udah jam 3 kita beres masak nih, beres makan, mereka bilang ya udah ngecamp di sini aja karena treknya ke sana masih jauh lah ke puncak. Tapi kita ngecamp di puncak aja lah karena males summit tuh, kejauhan dari Bajuri tuh 5 kilo ke puncak, masih jauh. Jadi ya udahlah, habis makan langsung cabut aja, pamitan ke dia. Nah dari situ sih belum ada apa-apa karena masih sore ya. Kita jalan-jalan ngelewatin berapa HM-nya tuh ada 50. Dari Bajuri tuh ke puncak ada pelang HM. Dari Bajuri 1 dan sampai puncak 50. Itu tuh 1 HM-nya tuh bisa dibilang 100 meter. Jadi sampai puncak 50 jadi 5 kilo. Masih jauh. Jadi kalau ngecamp di Bajuri ke atas 5 kilo masih jauh lah. Nah di situ kita mau rencanain ya udah camp di puncak aja karena malas summit. Alasannya malas summit, tapi gak ngehirauin karena waktu udah sore. Ya udah jalan aja, malam headlamp ada gitu. Nah jalan-jalan sampai di HM15 karena HM15 tuh tempat yang enak banget gitu buat istirahat. Kita ngopi dulu di situ jam berapa ya? Jam 5 kayaknya. Jam 5 ngopi dulu di sana, istirahat, nggak makan sih, cuma nyemil-nyemil dan lanjut jalan lagi. Nah habis itu tiba-tiba sampai HM20-an, HM berapa ya? Belasan atau 20-an gue lupa. Di situ maghrib dan tiba-tiba kabut datang. Itu ya udah kita berhenti dulu karena kabut itu membawa itu rintikan-rintikan hujan gitu. Ada suatu tempat di sana, tempat apa ya, buat enak lah buat bikin bipak. Di situ kita bikin bipak darurat. Kita di situ makan mie, makan nyemil-nyemil, sholat maghrib lah. Nah di sana ada satu teman nih, si Sipa. Si Sipa tuh tiba-tiba dia kayak ngeliat apa gitu. Ya udah gue bilanginnya ya udah diemin aja gitu. Kalau ada apa diemin aja lah, hirauin. Oke lah, di situ gak ada apa-apa karena belum ada kejanggalan lah di situ. Nah kita jalan lagi, terus ngelewatin HM20, ketemu pendaki-pendaki lain yang nyapa gitu, bang ngecamp di sini ayo gitu. Tapi kita lanjut jalan, terus kita ketemu lagi yang got running nih, yang baru turun dari puncak, ibu-ibu. Dia nanyain mau camp di mana? Di puncak. Jangan di puncak aja, mending di sini. Kalau enggak di pos bayangan. Enggak di puncak aja, kita jalan santai. Itu ngirauin ya. Karena padahal nggak baik lah kalau jalan malam-malam itu di gunung. Apalagi di trek Salak itu pas HM20 ke atas, kiri kanannya itu jurang ya. Nah di situ kita jalan ya sampai apa ya? Ada si Sipa nih pas di HM20 berapa ya? Gue masih ingat 23 atau 26. Dia bilang gini, Kak. Ih pengen nangis banget. Jangan nangis gitu. Gak boleh kirain nangisnya tuh karena ngelihat treknya ini gak berhenti gitu. Ternyata di situ bukan nangis karena itu. Ya adalah kita jalan lagi. Jalan-jalan beberapa menit kemudian dia bilang, ih kok berat banget sih tas. Gue berhenti sama teman gue nih, si Ahan yang cowok itu. Ada pokoknya namanya si Ahan. Gue berhenti, kenapa? Tiba-tiba dia langsung nangis kejar-kejar. Tapi nangisnya tuh bukan nangis biasa, Kak. Kayak nangis cekikikan itu. Cekikikan kuntilanak. Nah itu kan langsung kaget ya, semua langsung parno. Mana itu jam 7 malam, kiri kanan jurang. Terus yang cewek-cewek yang lain pada itu teriak histeris. Nah itu tegang banget di situ sumpah. Mana kiri kanan jurang, takutnya kan itu yang kesurupan loncat gitu. Nah dari situ si Ahan nih bisa, untungnya dia nih bisa sedikit lah baca-baca tentang, ya pokoknya ngeluarin kayak gitu lah bisa. Dia keluarin dikit, terus rencana di sana ya udah kita bawa aja ke atas karena di atas tuh ada apa? Di HM38 di situ tuh di atas ada apa ya, shelter pos bayangan namanya, puncak bayangan. Nah di sana si Ahan dan gue langsung tarik si Sipa, langsung duluan jalan ke atas. Nyampe di atas, di situ ada rombongan si Mudin lagi masak ya, dia udah bikin tenda, ini tenda ceweknya belah sini dan ini tenda cowoknya lagi masak. Terus gue datang ngos-ngosan gitu sama si Ahan, tenda cewek mana euy, kata gue. Mereka pada cengok gini, no di sana. Pas mau dituin, tiba-tiba si Sipa jatuh, dia langsung kejar-kejar. Itu bukan kejar-kejar kedinginan tau gak, tapi kejar-kejar sambil ngeraung-raung gitu ya, Kak. Kayak semacam apa ya, harimau gitu, ngeraung-raung gitu. Dia langsung panik, cewek-cewek yang itu yang di rombongan si Mudin pun langsung keluar di tenda, pada histeris semua pokoknya di situ. Keadaan malam jam 8-an di situ. Untungnya langsung si Ahan itu obatin nih.
Dan gue juga manggil rombongan teman gue yang bawah, si Jaki sama Ariel. Ayo cepet. Takutnya kan kadang ya kalau ada kesurupan tuh bisa nular ya. Nularnya tuh karena yang cewek itu down mentalnya dan cepat kerasukan gitu. Ya udah di situ langsung itu panggil gue, dan beberapa menit kemudian mereka datang nih. Mereka datang, kenapa sih bu? Ini kesurupan lagi nih. Ya di situ pokoknya heboh lah di situ. Gue juga panik, udah nggak ingat lah itu gimananya. Dan ada si Jaki ini, dia emang udah dibekelin ya sama orang tuanya daun bidara. Tau gak daun bidara? Daun bidara yang katanya buat kesurupan kayak gitu. Iya. Udah ditumbukin, udah dimasukin ke botol ya. Dari situ tuh langsung diminumin ke si Sipa. Emang agak susah sih. Alhamdulillahnya di situ dia udah bisa lah, siuman, udah sadar langsung kita masukin ke tenda perempuan itu. Di situ semua pada panik pokoknya ya, si rombongan si Mudin juga pada panik. Nah sebelum udah itu kan udah agak siuman, itu langsung dikasih makanan si panik oleh rombongan si Mudin itu ya, dikasih sop karena kita gak sempat makan, langsung gak sempat masak lah. Di situ langsung cari tempat tenda. Nah di situ tempat tendanya ada cuma satu aja, cuma kebagian 2 lah, yang satu gak bisa lagi. Nah untungnya di situ alhamdulillah ada pendaki asal Jakarta nih di seberang itu, pokoknya di daerah situlah. Dia ngasih tenda misalnya. Gini bilangnya, "Bang, ini tenda yang satu pakai aja buat cewek-cewek." "Serius Bang, boleh?" "Oke lah, gak apa-apa." "Iya, oke, gak apa-apa," gitu. Kita bilang makasih, dan cewek-cewek ini langsung dimasukin situ, suruh ganti baju, suruh biar gak kena hipo gitu. Nah oke, malam itu karena gue capek juga, teman-teman masak, gue tidur di luar aja di batu gitu sambil nunggu teman yang bikin tenda. Nah pas bangun gue agak dingin banget tuh, karena dingin jadi halusinasi tuh kemana, kayak lihat ada orang tuh dan pagar gitu di seluruh tuh. Gue kaget langsung masuk ke tenda. Itu sih perkiraan gue halusinasi karena kedinginan ya. Masuk tenda, terus orang-orang pada masak, teman-teman yang lain, si Rena yang masak, terus si Jaki lah, cewek-ceweknya pada di tenda satu belah. Dan situ si Sipa udah alhamdulillah gak ada apa-apa. Nah di situ si Gema nih adiknya si Sipa, laki-laki. Dia bilang, dia udah cerita emang dari awal pendakian pas di Pila tuh ke si Jaki. Dia bilang kalau si Sipa tuh katanya si Sipa nih telang belakangnya agak renggang ya, gampang kemasukan lah kalau agak renggang gitu. Iya katanya itu juga ya. Dan di situ gua baru dengar gitu, kenapa gak bilang dari awal itu. Dia bilang cuma ke beberapa orang, tapi beberapa orang gak nge-infoin ke yang lain lah. Ke si Ahan nih gak, pokoknya dia cuma cerita ke satu orang doang, itu beberapa orang. Di situ ya udahlah gak apa-apa gitu. Malam itu gak ada apa-apa lagi, gak ada hal mistis lagi, kita tidur. Dan satu lagi teman tidur di bipak, dia bikin pipa. Nah kita bangun pagi, singkat cerita nih, kita bangun pagi, subuh, rencana mau summit. Udah gak ada hal janggal-janggal lagi ya. Malam itu pokoknya udahlah tidur nyenyak. Kita rencana summit jam 7, tapi agak ngaret sampai jam di atas, di HM38 tuh di pos bayangan sampai puncak tuh jam berapa? Pokoknya jam 11 lah siang. Jam 10 atau jam 11. Dan itu summit itu barengan sama rombongan si Mudin ya. Kita foto-foto dan ziarah dulu. Di sana ada ziarah makam siapa ya, Mbah Salak, ketahu siapa. Di puncaknya tuh ada makam. Ziarah sedikit, doa-doa dan foto-foto. Abis itu turun jam 12, jam 1. Turun kita ke pos bayangan. Nah di pos bayangan kita agak lama. Rombongan si Mudin udah turun, udah packing, kita malah masih masak. Karena masaknya tuh kita ya udahlah kita habisin aja, kita makan terakhir. Makan agak lama, terus sekitar jam 3 kayaknya beres kita makan dan langsung turun ke bawah ke Bajuri. Rencana emang mau istirahat dulu di Bajuri karena treknya lumayan jauh lah turunnya juga. Nah sampailah kita di Bajuri jam 5 ya, setengah 5. Di sana pada sholat dulu dan rencana emang mau itu dulu, teman-teman ada yang diskusi nih, kita gimana nih, mau makan dulu karena lapar lagi kan ya. Mau makan dulu atau lanjut jalan. Karena kalau makan dulu pasti kemalaman. Tapi kalau jalan juga kemalaman ya. Yang penting ya udahlah kita makan dulu aja, yang penting perut terisi gitu. Nah, di situ si Ahan lagi sholat ya.
Habis sholat dia manggil teman gue si Ariel. Ya udah sini Ril. Gue juga ikut kan ya, ngedengerin. Ikut. Kenapa? Tadi tuh di track si Caca mau kerasukan, katanya udah lemes. Karena si Caca ini emang agak lambat ya, karena fisiknya gimana ya. Di situ gimana nih, kita diskusi aja nih. Pasti kemalaman kita bakalan nemuin hal-hal mistis kayak kemarin semalam. Jadi mau gimana? Mau makan dulu atau istirahat dulu? Mau makan dulu atau lanjut? Ya udahlah kita lanjut makan dulu aja. Ntar jalan mah gimana ntar gitu kemalaman. Yang penting sebelum maghrib kita harus ngelewatin kawah. Karena katanya yang paling sakral tuh di Kawah Ratu ya Kak, di Gunung Salak. Dan kalau malam itu belerang-belerangnya tuh keluar itu gas-gas beracun. Kalau agak sore, jadi agak bahaya kalau kemalaman di Kawah Ratu. Nah singkat cerita kita udah masak lah, udah makan sebentar cuma nyemil dan lanjut jalan 5:30. Nah 5:30 udah agak gimana ya perasaan, waduh kemalaman nih, ini bakalan kayak kemarin lagi nih. Yuk kita jalan-jalan dan sampai itu Kawah Ratu tuh maghrib ajan. Pas ajan kita alhamdulillah udah ngeliatin Kawah Ratu. Nah sebelumnya pas di Kawah Ratu tuh ada ada semacam sesajen ya. Gue juga baru kaget ya, di Gunung Salak ada sesajen kok. Di Kawah Ratu siapa yang naruh itu jauh-jauh. Di situ ada sesajen. Nah teman gue si Jaki ini ngambil kayaknya sesajen loh, iseng dia ngambil. Pas beberapa kemudian dia langsung mual-mual gitu. Si Sipa marah di situ. Jaki jangan gitu, taruh lagi. Jadi taruh lagi sama dia. Karena ya takut kenapa-kenapa gitu, kita menghargai. Dari situ kita emang agak stompral sih mendaki gunung itu. Karena biasa lah Kak, anak kampung sendiri. Jadi ya gimana kita aja mau sompral mau gimana, ini kampung kita gitu. Itu agak arogan juga sih diri gue sama teman-teman gue. Nah pokoknya pas ajan kita sampai di ujung kawah lah, udah mau masuk ke hutan lagi. Nah di situ si Caca tiba-tiba kayak mau kerasukan gitu. Gak tahu kerasukan apa, gak tahu lemas karena ngirup belerang. Emang belerangnya tuh pekat banget itu gasnya. Situ si Sipa langsung, dia awalnya kan dia yang sering yang kerasukan loh, lemes. Tapi saat pulang dia yang paling gimana ngehandle anak-anak cewek nih. Cak sadar, ingat orang tua Cak. Kirain mau kesurupan ini gimana gitu, mau pingsan. Nah itu berhenti dulu. Alhamdulillah si Caca udah agak itu lagi siuman. Di situ kita istirahat nunggu ajan dan lanjut jalan lagi. Nah waktu itu bukan cuma kayak gitu ya hal mistisnya, tapi pas pulang tuh lebih mistis lagi. Gua jalan, ya udah gua jadi sweeper di belakang itu sama si Ariel. Pas jalan berapa langkah mau keluar itu kawah mau masuk hutan, tiba-tiba tas tuh kok makin berat sih tas. Tiba-tiba makin makin ngerasa berat, padahal dari awal enggak gitu. Ini beratnya langsung tiba-tiba gitu. Kok tiba-tiba sih? Gua langsung lari ke depannya. Si Ariel kenapa lu? Katanya mau sweeper. Enggak kata gua. Gua lari ke depan. Ya udah, ya Allah berat amat kenapa ini ya. Terus jalan-jalan sedikit dan di situ tuh ada bekas bangunan kayak plesteran gitu. Katanya itu bekas zaman dulu lah plesteran di jalur itu. Nah pas di pelokan yang gua cerita tuh dari awal ada pendaki itu dua yang ngecamp. Nah di sana tiba-tiba sih berhenti teman-teman, si Caca mau kerasukan lagi. Nah di situ si Pak lagi yang handle sama si Ahan yang di depan. Gue baru datang dan itu merinding banget di situ. Karena temen di situ ada ada semacam bayangan yang besar banget. Emang mistisnya jalur itu di pas pelokan itu ya. Ya udahlah kita jalan lagi. Gue lihat teman gue si Iqwil nih. Kok dia pegang-pegang keril mulu ya gitu. Sama si Gema. Gue deketin, kenapa? Berat ya? Iya berat, kayaknya udah naikin nih. Iya sih. Ya udahlah, ya Bismillah. Pokoknya pas jalan tuh kita sholawatan ya. Sholawatan terus di situ udah agak gimana halusinasi ya. Pokoknya udah kedengar suara bapak-bapak batuk gitu, itu padahal kan jalur ilegal gitu. Cuma kita doang sama rombongan si Mudin. Rombongan si Mudin ini udah duluan. Nah udah ada suara nangis. Dan gimana ya, bayang-bayang kita kan lihat ke bawah terus ya, di kiri kanan tuh kayak ada orang yang berjejeran, kita lewat aja. Ya udahlah kita Bismillah aja lah gitu, salawatan terus. Pokoknya gak berhenti nih salawatan sampai situ. Nah terus
jalan sampai yang kata gua di itu apa, di hutan pandan itu, pandan hutan yang ada cucuk-cucuknya banyak. Di situ kita jalan terus, Carol makin memberat, jalan-jalan aja. Dan beberapa kali si Caca ini kayak mau kerasukan gitu, si Sipa lagi yang handle gitu. Yaudah, lanjut. Mereka yang di depan aja yang handle kayak gitu. Si Caca juga dia taruh di depan dan cewek-cewek semua taruh di depan. Jalan di situ, kita terus jalan sampai bodo amat lah dengan suara-suara apa gitu. Di situ jalan terus kok lama banget sih ya, padahal kita ngelewatin itu tuh setengah jam. Kok lama banget, sekarang udah hampir sejam gitu. Gak ada yang mau itu ngomong, teman-teman lanjut jalan aja, udah gini. Dan kita juga sambil nyari sinyal, karena kita udah darurat nih, karena ceweknya udah mau kerasukan dan kita pengen itu ya ngontek temen gitu, jemput pas di gerbang Curug Seribu tuh. Tapi gak ada sinyal tuh, gak tahu, biasanya kan ada sinyal. Nah oke lah, kita jalan terus sampai 2 jam di situ di hutan itu gak keluar. Kok ini lama banget ya, bismillah aja, doa semua. Dan alhamdulillahnya setelah 2 jam itu kita keluar dari hutan pandan itu lega banget ya. Nah habis itu udah makin akhirnya gak itu, masih berat banget, nggak terasa. Teman-teman gue yang ngerasa, bukan gue juga. Jadi kayak bukan halusinasi gue gitu, teman gue juga ngerasa ada yang naikin. Nah oke lah, kita jalan sampai hampir keluar di hutan itu. Dan pas mau keluar, teman gue si Caca nih ngeliat ada anak kecil yang nyapa gitu. Dia tuh ngikutin sampai ke ke permukiman warga. Anak kecil tuh pas di permukiman warga itu hilang, kata dia ini ya. Nah oke lah, kita jalan terus sampai akhirnya kita nemuin jembatan itu. Nah di situ si Sipa bilang, pasti jembatan jalannya satu-satu ya. Aku kenapa jalan satu-satu aja? Kata. Oke lah, kita jalan terus. Pas di jembatan kita satu-satu. Nah di situ katanya kata si Sipa itu ada babi lah di bawah jembatannya tuh, banyak babi. Padahal gak keliat sama kita. Nah sampai di permukaan warga itu jam berapa ya? Lupa, pokoknya udah malam, itu gelap. Kaget ya. Ternyata itu pas pemadaman sejauh barat. Nah kita jalan-jalan terus sampai ke rumah temen gue, bukan rumah sih, sampai ke base camp. Di sana ada rombongan si Mudin. Kita berbagai cerita, lu dijailin gak sih di situ? Enggak, kok kita jailin sih? Padahal mereka lebih barbar loh teman Mudin. Dia malah ngancurin itu sesajen gitu. Sesajen ditendang-tendang, apain kayak gini, musyrik gitu. Padahal kan harus saling menghargai ya. Tapi kenapa kita yang kena imbasnya? Nah mungkin dari sana gue juga ngerasa terlalu egois lah gitu, terlalu frontal di gunung itu. Nah pokoknya pas turun tuh si Sipa nyerita katanya emang dia punya jejaga gitu, kayak semacam itulah harimau lah dari orang tuanya, dari kakeknya. Nah mungkin karena itu jejaga kayak gitu, yang di penunggu di Gunung Salak itu gak suka sama jejaga itu. Jadi dia waktu itu kesurupan waktu nge-trek di malam hari itu pas di HM 20-an. Mereka juga ngerasa, cuma gak ada bilang. Kayaknya kita disesatin dari situ 2 jam, bayangin. Pas jalan kita berangkat ngelewatin hutan pandan itu cuma setengah jam, tapi pas pulang kok jadi 2 jam gitu. Kok lama ya? Nah mungkin cukup segitu ya ceritanya. Cuma ada berapa mungkin kelewat juga. Gitu, oke. Kalau itu kan dari cerita lo ya Bang. Di sini gue kayak bakal banyak pertanyaan nih. Yang pertama itu kan waktu awal lo cerita itu kan lo pernah bilang kan kalau lo itu ngambil jalur yang ilegal. Nah itu pernah nggak sih kepikiran kalau dengan lo ngambil jalur ilegal itu jadi alasan kenapa lo jadi sering dijail-jailin dan segala macamnya itu? Mungkin karena enggak sih ya. Menurut gue, karena gue juga percaya ke teman gue kalau jalur itu aman. Dan mungkin karena kita digangguin itu karena mungkin terlalu frontal, terlalu sombong, angkuh gitu. Kita terlalu ngomong kasar ini itulah. Terus ya mungkin ada salah satu cewek atau beberapa orang dari kita sensitif sama hal-hal kayak gitu. Dan kata gue juga ada satu orang nih si Sipa, dia punya jejaga dan tulang belakangnya agak renggang. Jadi mungkin itu alasan dari kita dijailin di gunung itu. Karena lebih gampang masuk gitu ya. Gampang masuk. Tapi kan kalau dibilang frontal pun tadi kan di cerita lo juga ada rombongan lain yang jauh lebih frontal kan, yang rusak sesajen dan segala macam. Menurut lo itu ini nggak sih, kayak pernah nggak sih ada pikiran kayak merasa kok kenapa mereka yang begitu kita yang dijailin atau sebaliknya?
enggak sih, menurut gua ya merusak sajian itu mereka bukan gak wajar sih, gak menghargai, tapi mungkin itu dia mereka pikiran mereka itu positif, jadi gak keganggu hal gitu. Sedangkan kita kan udah ngalamin itu kesurupan gitu. Nah teman-teman kita mulai pikirnya negatif gitu ya. Dan mungkin dari imajinasi itu jin-jin tuh terbentuk dan kita jadi jahilin, jadi alasan jin itu ngeganggu kita, kesempatan lah. Oh gitu. Jadi kalau ke gunung itu positive thinking itu perlu gitu. Jadi jangan dikaitin hal-hal gaib, tapi karena kita negatif mulu pikirannya, jadi ya kayak gitulah. Baik, terus yang terakhir nih, kenapa nggak ngambil jalur resmi aja? Ini mungkin terdengar ini ya, mungkin terdengar sepele ya, cuma maksudnya teman-teman juga yang nonton gitu. Mungkin kan pasti penasaran, kenapa sih nggak ngambil jalur resmi aja? Padahal kan kalau jalur ilegal kan mungkin kalau itu kan cuma tahu dari segelintir orang aja, apalagi kan punya kerabat ya. Kalau resmi kan mungkin udah diarahin lebih enaknya gitu. Kenapa tuh? Ya karena teman gue percaya sama teman gue nih yang udah ke Salak ini. Jalur itu aman, kata gue juga tadi. Dan pikiran teman gue, kalau kan orang sana sih, ya kalau kerja jalur ilegal bayar lah. Daripada bayar, mending uangnya kita pakai buat ngopi, buat simak, buat logistik gitu. Ya kayak gitulah pokoknya. Jadi gak nyoba jalur itu resmi juga karena kayak gitu. Dan sebenarnya sama aja sih jalurnya, dan bertemunya juga sama di Kawaratu. Oh iya. Cuma yang bedanya gak ada asuransi gitu. Kalau jalur ilegal gak ada simaksi. Itu aja yang bedanya ya. Oke. Baik, nah itu dia pertanyaan dari gue. Kalau dari lo sendiri Bang, ada pesan-kesan nggak buat teman-teman kisah yang lagi nonton video ini? Ada sih. Yang pertama harus jangan sombong lah kalau ke gunung itu. Jangan mentang-mentang kita orang sana, wah kita orang sini inilah gimana gitu. Karena gunung itu punya penduduknya sendiri walaupun nggak terlihat gitu. Jadi kita juga harus menghargai. Kalau kita menghargai kan mereka juga menghargai kita gitu. Dan yang kedua, jangan sampai terlalu ngambil resiko dalam mendaki gunung. Ya kayak gua nih kan terlalu beresiko bawa yang baru-baru lewat jalur ilegal. Nah mungkin itu kesalahan dari gua dan teman-teman gua ya. Dan mungkin buat teman-teman nih bisa jadiin pembelajaran nih. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang suka komen di YouTube gua tentang cerita ini ya. Karena gue terlalu angkuh, gue juga belajar dari pendakian ini. Jadi ya terima kasih lah pokoknya. Nah mungkin cukup segitu aja ya Kak, pesan-pesan dari gue. Yang pertama pokoknya jangan angkuh, jangan sombong. Dan kedua jangan terlalu ngambil resiko dalam mendaki gunung. Dan alangkah baiknya kalau mau mendaki gunung itu nyari teman dulu yang udah tahu medan itunya. Dan jangan ilegal lah yang penting. Jangan ilegal yang penting ya. Tapi ya gue juga sering ilegal ke Salak sih. Karena udah tahu teknya jadi aman-aman aja. Resiko tanggung sendiri itu. Oke, baik. Nah, teman kisah, itu dia kisahnya Bang Rama. Banyak banget hikmah yang bisa kita ambil dari kisahnya tersebut. Nah, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya juga biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, Bang Rama, makasih udah datang ke kisah pendaki. Moga nggak kapok ya datang ke kisah pendaki. Oke, baiklah. Nah, sekian untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman kisah yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.